Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar apa yang menjadi pesan Tuhan. Yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini adalah seberapa gigih dan percayakah kita. Ya, jadi kalau kita lihat judul pesan ini, itu ada dua pertanyaan yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Yang satu itu seberapa gigih, satunya lagi seberapa percaya. Nah, sepanjang minggu ini kita sudah mendengar dari hamba Tuhan, dari Pak Gembala kita mengenai kegigihan dan kepercayaan ini. Ya, jadi di sini kegigihan yang dimaksud waktu Tuhan tanya seberapa gigih itu tidak sedang bertanya atau bicara atau membahas mengenai seberapa gigih kita itu jadi orang dalam kita bekerja, ya waktu kita mengusahakan sesuatu, atau seberapa gigih juga kita melayani Tuhan. Ya, bukan, tapi di sini pertanyaannya spesifik. Ya, seberapa gigih kita itu dalam mengejar dan mencari jawaban Tuhan. Ya, jadi fokusnya di situ. Nah, tentang kepercayaan, ya seberapa percaya kita di sini juga bukan bicara mengenai percaya kepada sesuatu, ya, percaya kepada diri kita, percaya kepada usaha kita, kepada hamba-hamba Tuhan atau kepada hal yang lain. Tapi di sini bicara mengenai seberapa percaya kita kepada pribadi Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, gitu ya. Jadi gini, sebelum kita mau mendengarkan atau melanjutkan, sekarang saya mau ajak kita untuk kita coba cek ada di posisi atau di level mana saat ini kegigihan kita. Ya, kalau misalnya ada posisi atau level, saat ini kita coba tanya kepada kita ini seberapa gigih? Apakah kita ini saat ini dalam keadaan yang sangat gigih, ya, cukup gigih, atau kurang gigih, atau kita udah gak gigih gitu kan saat-saat ini. Nah, terus pertanyaan satu lagi, seberapa percaya? Kita lihat posisi kita saat ini. Apakah saat ini kita lagi sangat percaya kepada Tuhan, atau lumayan percaya, atau kita lagi mulai ragu-ragu sama Tuhan, atau kita dalam posisi sekarang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, kita ada di mana nih? Kita mau menyadari dan kita mau mengakui posisi kita. Gitu, karena gini, banyak hal yang menyebabkan terjadi degradasi atau kemerosotan kegigihan atau kepercayaan dari umat Tuhan hari ini. Karena makanya Tuhan kan kasih pesan ini sama kita. Ya, kemarin ini satu pertanyaan juga di Komsel. Nah, ini jawaban dari Komsel kami. Kenapa orang bisa merosot kegigihannya? Kenapa bisa merosot kepercayaannya? Ya, karena bisa karena sakit, penyakit yang berkepanjangan. Ya, kalau orang sakit terus kan, kegigihan dan kepercayaannya kepada Tuhan mungkin merosot. Bisa juga masalah yang bertubi-tubi, yang silih berganti. Ya, atau bisa juga penantian panjang dari jawaban doa, dari pertolongan Tuhan yang tak kunjung datang. Ya, atau apalagi ada kegagalan demi kegagalan yang dialami umat Tuhan. Ya, juga mengalami kehilangan, ya, bisa kehilangan pekerjaan saat ini, kehilangan bisnis, atau kehilangan orang yang kita kasih. Ini semua hal-hal yang bisa menyebabkan adanya satu degradasi atau kemerosotan kegigihan Tuhan, kegigihan kita atau kepercayaan kita. Oke, ya kembali lagi. Kita mau menyadari saat ini ada di mana level posisi kegigihan kita dan kepercayaan kita saat ini. Ya, karena pesan Tuhan minggu ini, Tuhan mau kita belajar dari kisah perempuan Kanaan yang pantang menyerah di dalam dia memohon pertolongan Tuhan demi kesembuhan anaknya. Ya, jadi ayat firman Tuhannya kita baca dari Matius 15 itu ayat 21 sampai 28. Judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Ya, tapi sekarang saya mau ajak kita baca yang ayat 23-nya aja, karena nanti di dalam juga saya akan bahas ayat per ayat. Di ayat yang 23, saya akan bacakan, dikatakan gini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, jadi pertanyaan kembali, pesan Tuhan hari ini kepada kita adalah pertanyaan. Tuhan mau kita menyadari ada di mana saat ini level kepercayaan dan kegigihan kita saat ini. Tentunya nggak cuma kita sampai menyadari, ada hal yang Tuhan mau kita lakukan untuk kita meningkatkan level kegigihan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan.
gitu ya. Nah jadi pagi hari ini saya akan bahas yang berhubungan dengan ini, dua hal ini. Saya mau fokus di dua hal ini. Jadi di bagian pertama saya akan bahas mengenai hal kegigihan, yang kedua saya akan bahas mengenai hal kepercayaan. Oke? Nah sekarang kita yang masuk pada yang pertama tentang kegigihan. Nah kembali kita mau fokus di sini ya, yang dimaksud dengan kegigihan yang Tuhan katakan di sini adalah kegigihan kita dalam kita itu mencari Tuhan, mencari jawaban Tuhan, mencari perkataan Tuhan, pertolongan kita. Oke, nah ternyata saya renungkan ini masih nyambung dengan pesan Tuhan yang minggu lalu. Nah pesan Tuhan minggu lalu adalah Tuhan katakan pertanyaan juga, rencanaku atau rencanamu, rencana Tuhan atau rencana kita sendiri. Nah di sana kemarin minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan mau kita ini terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menyatakan langkah demi langkah atau step by step apa yang harus kita lakukan, ya, pribadi lepas pribadi, betul-betul connected to God per orang, masing-masing orang kepada kita. Kenapa pesan Tuhan itu datang? Ya kita kan mikir gitu, maksudnya kenapa sih Tuhan harus pakai rencana Tuhan gitu, bukan rencana kita? Kita kan memasuki tahun yang baru ya, kita lihat di tahun-tahun sebelumnya ya, Tuhan mau waktu-waktu yang kita pakai sekarang ini gak jadi waktu yang kita mengalami terlalu banyak kerugian karena dulu kita itu melakukan semua apa yang jadi rencana kita ya. Jadi kita nggak mau lagi. Saya sadari begitu banyak kerugian yang dialami karena saya melakukan segala sesuatu dengan rencana saya. Di tahun yang baru ini Tuhan mau menunjukkan, udah deh, ini rencanaku, rencana Tuhan rencana yang terbaik. Kita harus menyadari hal ini. Bukan kita melihat atau menangkapnya sebagai Tuhan kok maksa ya, kudu ikut rencana Tuhan. Kenapa sih Tuhan nggak melancarkan aja gitu apa yang menjadi rencana saya kehendak? Karena gini, Tuhan kan yang punya rencana buat hidup kita sampai akhir kan, dan kita percaya rencana Tuhan rencana yang terbaik. Kenapa kita nggak ikuti aja rencana Tuhan yang terbaik? Jadi ini yang Tuhan mau gitu kan. Nah setelah minggu lalu kita terima, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita mulai menyadari hal ini dan kita mulai mencari jawaban Tuhan? Minggu lalu saya sangat rindu, benar-benar saya sangat rindu. Tuhan saya pokoknya gimana ya, saya mau dengar perkataan, udah carilah, itu yang jadi prioritas saya saat ini gitu kan. Nah sekarang saya percaya Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Tapi pertanyaannya, sekarang seminggu udah berlalu, apakah kita masih melakukan hal tersebut, mencari Tuhan? Dan rencananya nih mau berapa lama kita mau terus mengejar Tuhan, mencari Tuhan? Maka disinilah Tuhan masuk dalam pesan Tuhan yang minggu ini. Mau seberapa gigih, mau seberapa percaya kita kepada Tuhan gitu kan. Nah kita mau belajar mengenai tentang kegigihan ini dari kisah perempuan Kanaan ini yang mengalami penolakan dan perendahan yang sedemikian rupa. Jadi kisah perempuan Samaria ini menurut saya Tuhan kasih contoh ini supaya kita belajar, karena ini contohnya ekstrim ya. Mungkin dalam hidup kita atau hidup orang percaya nggak banyak orang yang mengalami sampai ekstrim ini gitu kan. Tapi kita mau belajar sama-sama, seandainya mengalami hal seperti ini, bagaimana respon kita? Kita belajar dari respon perempuan sama Kanaan ini ya. Nah kita juga sudah mendengar kemarin dari Pak Gembala bahwa perempuan Kanaan ini mengalami ada sekurang-kurangnya ada tiga perendahan yang dilakukan. Kita mau belajar sama-sama juga apa yang jadi responnya, karena itu juga yang mau kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah didiamkan kan. Pertama didiamkan. Kita lihat dari ayat yang ke-23, Matius 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Apa sih yang dilakukan wanita ini ketika Tuhan Yesus diamkan? Dikatakan di sini berteriak-teriak. Ya bahasa Inggrisnya itu crying out. Nah crying out itu apa? Crying out itu menjerit. Menjeritnya kayak orang yang lagi, kalau orang kesakitan nih, kita kesakitan terus kita ngejerit, aduh gitu, aduh menjerit gitu. Atau orang yang ketakutan, tolong gitu ya, aduh ketakutan. Atau orang yang kaget, gitu. Jadi menjerit-jerit seperti itu. Jadi crying out for help, benar-benar menjerit minta pertolongan. Itu yang dilakukan oleh si perempuan Samaria itu. Nah jadi ketika di sini kita lihat ya,
ketika kita nih meminta pertolongan dari Tuhan, apakah gimana kita minta pertolongan sama Tuhan yang saat ini? Banyak dari kita yang saat ini keadaannya udah susah, mentok sampai minta ampun. Kita berdoa sekali, terus udah gitu kan. Nah saya pikir ini, kadang-kadang saya juga gitu. Dulu kalau saya berdoa, saya mikirnya gini, oke, saya berdoa sekali, Tuhan kan yang tahu isi hati saya, Tuhan kan yang tahu kebutuhan saya. Kalau saya minta-minta terus, kayak orang yang gak beriman. Saya mikir gitu. Tapi saya lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Yuk kita lihat dari Lukas 18. Dan nanti Bapak Ibu bisa baca lengkap satu perikop dari ayat 1 sampai 8. Ini judulnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita mau baca ayat 1, coba ya, ayat 1 aja dulu. Di sini Tuhan Yesus ngajarin kepada murid-murid begini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, terus setelah itu Tuhan Yesus kan ajarkan tentang perumpamaan ini, hakim yang tidak benar. Ini hakim gak benar, ada seorang janda yang minta pertolongan. Terus sampai akhirnya bilang, udahlah daripada ini perempuan nanti ngerepotin gitu kan, kecelakaan, saya jawab aja gitu. Nah, terus Tuhan katakan di ayat 7. Kita lihat ayat 7. Nah, di sini Yesus bilang apa? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, dari sini kita belajar mengenai kegigihan. Kegigihan yang dilakukan perempuan ini adalah dia terus minta, memohon kepada Tuhan sampai dikabulkan. Ya, kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin mikir, kegigihan tuh maksudnya kayak gimana sih? Saya harus melakukan apa gitu kan? Mungkin bertanya seperti itu. Nah, ini satu cara yang kita mau lakukan menanggapi pesan Tuhan ini. Kalau ada doa permohonan, itu kita mau minta perkataan Tuhan, dikatakan tidak jemu-jemu, berdoa siang dan malam, maka Tuhan akan menjawab dan katakan Tuhan itu membenarkan orang yang melakukan seperti itu. Jadi bukan, oh kamu tidak beriman, doanya kayak gitu terus minta-minta. Tapi Tuhan membenarkan. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu merupakan bentuk kegigihan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya apa yang dialami perempuan itu? Yang kedua adalah ia tidak dilayani. Tidak dilayani atau ditolak oleh Tuhan Yesus. Ya, kita lihat di ayat yang ke-24. 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi udah ditolak nih, datang udah gak ditolak, gak mau dilayani, gitu kan? Nah, terus apa yang dilakukan perempuan Israel Kanaan ini? Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, ketika mengalami penolakan dari Tuhan, gak dilayani, yang dilakukan perempuan itu adalah dia mendekat dan menyembah. Nah, ini firman ini sangat terkenal karena kata menyembah ini bahasa asli Yunani-nya adalah proskuneo. Ya, Bapak Ibu tahu ya, ini firman ayat sering sekali dikhotbahkan. Proskuneo, pros itu artinya mendekat, kuon itu artinya anjing. Jadi proskuneo itu artinya adalah kita mendekat kepada Tuhan seperti anjing, ya, yang mendekat kepada tuannya. Karena apa? Karena dia senang ada di dekat tuannya. Ya, yang punya anjing pasti ngerti kan? Ya, kalau anjing kita itu datang gitu pengen dekat sama kita, itu proskuneo. Atau kata lainnya adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya untuk menjadi satu ekspresi bahwa dia mengasihi tuannya. Ya, dia mengabdi kepada tuannya, dia setia kepada tuannya, gitu. Jadi yang dilakukan perempuan ini, gitu, dia melakukan proskuneo, dia mendekat, dia mau menyatakan bentuk kasihnya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita belajar lagi satu bentuk kegigihan. Ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab gitu ya, seolah-olah oleh Tuhan gitu kan, kita diabaikan. Yang mau kita lakukan adalah bukannya kita jadi ngambek atau menjauh dari Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah makin mendekat kepada Tuhan, bahkan sampai proskuneo, menyembah Tuhan, menyembah. Nah, kalau kita bilang kita menyembah Tuhan, ya kita kan sering bilang hidup kita adalah penyembahan.
Artinya kalau kita bekerja itu penyembahan kita sekolah penyembahan kita, itu pelayanan itu penyembahan kita, itu betul. Ya, kalau kita menyembah Tuhan tanpa hidup kita penyembahan itu juga nggak ada artinya. Tapi jangan lupa sebaliknya. Literally penyembahan itu adalah benar-benar apakah kita memiliki waktu setiap hari untuk kita worship gitu. Ada worship time. Ini yang saya juga lagi kembalikan ke dalam hidup saya. Saya siapkan worship time. Ya, worship time ini beda dengan kita kayak gini, kalau saat teduh harus nyanyi dulu, terus baca firman, terus berdoa gitu. Tapi worship time itu worship benar-benar kita menaikkan satu pujian yang isinya itu ucapan syukur. Kita mau bersyukur, kita mau katakan Tuhan Engkau Bapa yang baik, kita mengagungkan Tuhan. Isinya cuma itu aja. Mungkin udah gitu kita nggak berdoa atau apa. Tapi waktu kita melakukan worship itu ya, ini yang saya alami. Kita mulai merasakan, mengerti lagi kasih Tuhan. Kita mulai mengalami kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu, oh itu karena Tuhan mengasihi saya, bukan karena Tuhan mengabaikan atau Tuhan menguji sedemikian rupa gitu. Kita mulai ingat lagi merasakan kasih Tuhan. Terus kita mulai ingat lagi, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Gak ada yang gak mungkin. Ini worship time ya, worship time yang mau kita lakukan. Ya, satu bentuk kegigihan mendekat worship time kepada Tuhan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang dialami perempuan itu adalah dia direndahkan kan? Ya, di ayat yang ke-26, Matius 15 ayat 26 saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Gitu kan? Itu kan bentuk seperti direndahkan gitu. Tapi perempuan itu di ayat 27 berkata gini, kata perempuan tuh, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang saya pelajari di sini? Respon perempuan itu. Respon perempuan ini dia seolah-olah gini, ngomong gini, Tuhan, dia menyediakan atau menyiapkan dirinya untuk sabar menanti hal yang kecil itu jatuh. Gitu. Jadi ini kalau menurut saya satu bentuk kegigihan adalah ketika kita datang kepada Tuhan dan berdoa, kita siapkan diri kita untuk sabar menanti pertolongan Tuhan, walaupun itu satu hal yang kecil atau satu perkataan Tuhan gitu kan, kita sabar menanti. Saya pikir siapa sih kita ya, kita datang kepada Tuhan terus kita maksa minta buru-buru gitu kan. Kalau kita datang kepada raja minta pertolongan, raja tolong saya, terus gini, bisa nggak cepat sekarang nolongnya ya? Udah kepepet gitu, udah panik ini nih, bisa nggak sekarang? Kapan dapat pertolongannya? Kapan gitu kan? Tapi kita kan datang kepada Tuhan gitu, kita sabar gitu kan, walaupun kita nggak bisa sabar karena kita sibuk, nggak punya waktu. Kita nggak sabar karena udah kepepet gitu kan, rasanya udah deadline gitu kan, udah jatuh tempo gitu, nggak bisa lagi lah gitu kalau nggak ditolong sekarang. Tapi kita percaya kan Tuhan itu selalu punya cara dan waktu yang terbaik buat kita. Jadi sabar ya, dimaksud dengan kegigihan itu. Nah, jadi poin bagian pertama tentang kegigihan kita belajar di perempuan Samaria ini ada 3 hal ya yang saya dapat dan saya bagikan yang bisa kita sama-sama mulai lakukan. Tadi yang pertama, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, terus kedua, kita mau terus mendekat dan kita mau menyembah Tuhan. Proskuneo, ada worship time bersama Tuhan. Adakah kita sudah melakukannya? Terus yang ketiga juga, kita mau sabar menanti jawaban Tuhan, walaupun jawaban itu mungkin hanya satu patah kata. Ya, oke. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Kita akan lihat mengenai kepercayaan. Percaya ini, apa yang dimaksud Tuhan dengan Tuhan berkata seberapa percaya kita? Percaya ya, dalam bahasa Indonesia itu cuma satu, percaya. Cuman kalau bahasa Inggris itu ada 3. Ya, believe, trust, faith satunya lagi. Itu beda tingkatannya. Ya, kalau believe itu umum. Misalnya kita percaya kepada Tuhan, percaya nggak? Oh, percaya. Oh, yang dia nggak percaya. Kenapa? Ya karena dia pikiran dan pandangan pribadinya dia nggak percaya sama Tuhan. Tapi kita punya perasaan, punya pikiran, pandangan percaya sama Tuhan. Kalau trust itu lebih dalam lagi. Trust terjadi karena hubungan. Ya, hubungan. Ketika kita punya satu hubungan dengan seseorang, kita mulai bisa trust, mempercayai orang tersebut. Tapi yang namanya faith ya, atau iman ya, kita tahu definisi iman di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tidak melibatkan perasaan, pandangan kita, hubungan hanya sekadar hubungan, tapi benar-benar satu ya. Walaupun tidak ada bukti, belum kita alami, kita percaya, itu namanya faith. Nah, apa yang didapati Tuhan dari perempuan Kanaan tersebut? Ya, kita lihat di ayat yang ke-28. Di sini Tuhan Yesus bilang, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ya, pada akhirnya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, besar imanmu, bahasa Inggrisnya adalah you have great faith. Great faith. Ya, sekarang pertanyaan Tuhan kembalikan, seberapa percayakah kita? Itu sama dengan Tuhan tanya, seberapa besar imanmu saat ini? Ya, beberapa waktu yang lalu ya, udah lama kita pernah belajar dari Pak Gembala tentang level iman. Ya, saya mau mengulas sedikit supaya Bapak Ibu ingat. Jadi iman ada tingkatan levelnya. Dari no faith atau zero faith, terus little faith atau iman kecil, strong faith iman yang kuat, great faith iman yang besar, dan full of faith. Nah, penggunaan great faith atau iman yang besar ini Tuhan katakan gak ke banyak orang. Ya, salah satunya kepada perwira Kapernaum yang Tuhan bilang gak didapeti iman yang sebesar kamu gitu kan. Great faith. Nah, terus kemudian yang Tuhan katakan ternyata kepada si perempuan Kanaan ini. Tuhan katakan you have great faith. Ternyata wanita Kanaan ini punya iman yang great. Sekarang seberapa iman kita saat ini? Udah great kah atau strong atau masih little? Ya. Kenapa sih Tuhan membutuhkan satu great faith dari setiap kita orang percaya? Ya karena gini, little faith, orang yang punya iman yang kecil, ya waktu itu saya kembali catat dari pengajaran dari Pak Gembala ya. Yang pertama karena orang tersebut yang punya iman kecil itu dia akan sulit menangkap visi Tuhan, dia akan sulit menangkap rencana Tuhan, sehingga akhirnya hidupnya jadi muter-muter nggak jelas gitu. Ya, terus orang yang punya iman yang kecil, dia juga akan sulit menjadikan Tuhan satu-satunya penguasa hidupnya. Ya. Akibatnya dia terus mengandalkan diri sendiri atau orang lain. Ciri-ciri orang yang punya little faith adalah dia mudah khawatir. Ya, terus dia juga fokusnya kepada kebutuhan hidup. Jadi kalau kita masih seperti itu gitu kan, jangan-jangan kita masih little faith gitu kan. Nah, yang harus dilakukan Tuhan bilang seberapa besar imanmu. You have to have a great faith, kayak perempuan Kanaan ini. Ya, kembali ke kisah perempuan Kanaan ini kan, kenapa sih Tuhan Yesus sepertinya mengulur-ngulur untuk menolong perempuan itu? Ya, setelah saya renungkan ternyata Tuhan menanti adanya satu tindakan atau satu iman yang ditampilkan oleh perempuan itu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa perempuan itu punya iman? Tentu dia tahu. Tapi dia perlu menunjukkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Ini dia yang ditunggu, iman. Ketika perempuan itu terus menyatakan imannya, Tuhan menolong. Di situ Tuhan mengajar gitu bahwa Tuhan itu menolong bukan karena status kan, kita kemarin udah belajar kan. Juga poin satu bahwa iman itu adalah tentang tindakan. Ya, siapapun ketika dia mau bisa menunjukkan imannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Seberapa serius, seberapa perempuan itu percaya gitu kepada Tuhan. Apakah perempuan ini percaya hanya karena dia dengar kata orang, oh itu ada Yesus ya, Yesus itu anak Daud gitu kan, terus dia ngomong panggil-panggil Tuhan gitu kan, itu nyoba-nyoba gitu, atau memang karena dia punya iman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, sama dengan kita, ketika kita datang kepada Tuhan berdoa dan memohon pertolongan, apakah kita datang dengan iman atau kita coba-coba minta ke Tuhan? Kalau coba-cobanya nggak berhasil, terus kita pergi kan? Ada orang yang tanyain, apakah kamu saat ini masih percaya? Jawabannya, ya nanti lihat dulu deh, sekarang kan udah susah. Coba buktiin dulu pertolongan Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan nyata, doa saya dijawab, saya baru percaya. Itu bukan iman. Tapi iman ketika tidak ada pertolongan Tuhan, doa kita nggak dijawab, apakah kita mau terus mendekat kepada Tuhan? Ya, itu satu yang namanya iman, bentuk tindakan iman kita di hadapan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Tuhan, seberapa percayakah kita?
Ya, kita mau menyatakan satu iman kita lewat tindakan, yaitu dengan kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan karena kita mau ikut rencana Tuhan. Kita mau bersandar sama Tuhan dan jadikan Tuhan satu-satunya penguasa hidup kita. Bisa nggak jadikan Tuhan satu-satunya? Walaupun saat ini nggak ada pertolongan Tuhan. Bisa nggak hanya Tuhan yang jadi harapan dan andalan kita? Walaupun saat ini nggak ada pertolongan Tuhan. Disitulah ya kita mau menunjukkan adanya iman kita. Ya, jadi Bapak Ibu, lewat pesan Tuhan minggu ini, Tuhan tanya kepada kita, seberapa gigih, ya, seberapa percayakah kita? Ya, itu bukan artinya Tuhan cuma nanya aja, kamu sekarang di mana? Tapi Tuhan ingin gitu, kita punya satu kegigihan dalam kita itu terus mencari Tuhan. Tuhan ingin kita punya satu kepercayaan iman yang besar kepada Tuhan. Jadi kita sudah belajar ya tentang kegigihan, bagaimana kita mau coba belajar berdoa tidak jemu-jemu, ya, untuk juga kita mau datang mendekat menyembah Tuhan. Bagaimana kita juga mau sabar menantikan jawaban Tuhan. Ya, belajar tentang iman juga, bagaimana kita mau menunjukkan tindakan iman kita untuk kita terus bergantung hanya kepada Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain, nggak ada plan B, plan C gitu, pada Tuhan. Ya, buat saya pribadi, pertanyaan ini itu kita nggak ada pilihan, ya. Karena saya juga berkata di konser, sebenarnya kita nggak punya pilihan untuk kita nggak mau gigih gitu, atau kita nggak mau percaya karena kita marah gitu sama Tuhan, kita ngambek gitu. Nggak ada pilihan. Ketika kita nggak memilih untuk gigih, kita give up. Itu ibarat orang naik sepeda, ya, lagi mau ke gunung, itu berat. Tapi kalau dia terus mengayuh, sepedanya akan jalan kan sampai tujuan. Tapi begitu dia berhenti, maka sepedanya akan jatuh gitu kan, dan nggak akan sampai tujuan. Ya, itu gitu yang menunjukkan kegigihan. Sama gitu dengan kepercayaan kita juga. Ya, kita mau terus percaya kepada Tuhan, nggak ada pilihan lagi. Kalau sekarang kita mau berhenti percaya sama Tuhan, mau percaya sama siapa gitu kan pertanyaannya? Mau percaya sama siapa? Sia-sia gitu kan pada akhirnya, nggak ada pilihan. Hanya kepada Tuhan gitu kita harus percaya gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ini yang melalui pesan Tuhan ini kita melakukan. Kita mau mengokohkan diri kita lagi untuk kita mau terus gigih gitu kan, pantang menyerah kayak perempuan Kanaan itu. Ya, terus gigih mencari jawaban dan pertolongan Tuhan. Ya, dengan iman kita gitu kan, iman yang kita miliki itu akan memberikan kita kekuatan. Dan saya percaya dengan iman juga ya, kita akan menerima penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita berhenti percaya, maka kita tidak akan lagi mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.